hal yang paling bisa untuk dimaksimalkan di desa dan tanpa batas sumber dayanya itu ada di pertanian, Mas, dan juga peternakan. Hanya itu yang dalam pikiran saya itu waktu itu, cuma itu. Pertanian dan peternakan itu sumber daya yang sangat tidak terbatas untuk di desa, dan itu banget bisa untuk dikembangkan. Permesinan udah ahli, udah jadi karyawan tetap, bahkan hanya beliau itu yang bisa memperbaiki di Vietnam, dan beliau diutus ke sana. Awalnya dulu nanam sayuran ya, nanam sayuran ternyata berarti hampir semua komoditi ini udah dicoba ya? Ya, betul. Sampai ketemu tuknya saat ini betul. Paling bagus, paling cocok buat jenengan apa ini, Mas? Kacang tanah. Kacang tanah? Jagung. Jagung. Itu yang paling paling pas. Beliau itu menemukan bagaimana cara mandiri bener sebagai petani kacang tanah, sampai benihnya pun nggak harus beli dan bisa menghasilkan yang bagus. Ungu. Yang belum pernah nyicipin jagung yang warnanya ungu itu, katanya antioksidannya tinggi ya, Mas? Betul. Ya? Saya nggak terlalu fokus ke tanamannya, justru saya lebih ke pengolahan lahannya, Mas. Ya pakai agen-agen hayati kayak lactobacillus, terus ada rhizobium. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini saya lagi di terik matahari yang lumayan hangat, tapi sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Nih, petani memang harusnya seperti ini. Ini saya lagi bersama petani milenial. Oke, hari ini kita mau ngobrol apa yang ada di belakang kita. Ini adalah sawahnya beliau. Dikenalkan dulu nama besarnya apa, Mas? Nama besar nggak ada nama besar. Ya. Saya dari kecil namanya sudah Ajik. Siapa namanya, Mas? Namanya Taufik Amiruddin. Saya lahir di Kebumen. Saya orang asli sini juga. Kemudian umur saya sekarang 34 tahun. Dulu saya pernah merantau sekitar 9 tahun dan akhirnya kembali menjadi petani. Gitu. 34 tahun, berarti kelahiran? Tahun 90. Saya lahiran tahun 90. Seangkatan dengan saya, teman-teman. Hanya selisih 10 tahun. Milenial lah ya. Milenial, kalau 90 apa malah Gen Z, Mas? Ya, antara milenial dan Gen Z ini. Dan pada hari ini yang saya bangga sama Mas Taufik ya. Mas Taufik, manggilnya betul. Enaknya Mas Taufik ini. Iya, nih dikenalin dulu tempatnya di mana ini? Tepatnya Mas Taufik. Ini tepatnya itu ada di Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Dukuh Masaran. Kalau kepengen lihat ya, kelompok kita kelompok Tani Ngudi Rukun. Kelompok Tani Ngudi Rukun, Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesianya harus disebut karena yang nonton sampai luar negeri nih, Mas. Indonesia. Yang bahasa Inggris silakan diterjemahkan sendiri ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar masalahnya. Mas Taufik ya, Mas Taufik ini kita lagi ada di kebunnya beliau, dan yang saya bangga dari sosoknya Mas Taufik ini masih muda, masih kelahiran 90-an, 34 tahun, belum sampai 35. Ini kalau mau ikut CPNS masih masuk nih. Karena maksimal 35 ya CPNS, dan beliau tapi kok nggak tertarik Mas, profesi-profesi lain itu, kok malah pilih tani nih? Ya sebenarnya apa nih, Mas? Bukannya tidak tertarik. Dulu saya 9 tahun itu sudah bekerja di Jakarta dan alhamdulillah sudah menjadi karyawan tetap, tapi karena suatu hal makanya akhirnya saya harus kembali ke desa ya, karena faktor orang tua lah intinya lah. Gitu. Orang tua saya sudah sepuh, harus ada yang nungguin di sini, makanya akhirnya saya pulang kampung dan belajar bertani. Karena kalau saya lihat hal yang paling bisa untuk dimaksimalkan di desa dan tanpa batas sumber dayanya itu ada di pertanian, Mas, dan juga peternakan. Hanya itu yang dalam pikiran saya itu waktu itu, cuma itu. Pertanian dan peternakan itu sumber daya yang sangat tidak terbatas untuk di desa, dan itu banget bisa untuk dikembangkan. Bisa untuk hidup selama ini, Mas? Insya Allah untuk sampai saat ini, kalau nggak bisa untuk hidup ya saya udah mati. Udah mati lah ya. Udah mati hari ini saya. Artinya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya? Alhamdulillah bisa, pelan-pelan, meskipun itu bukan hal yang mudah, tapi sangat-sangat jelas bisa untuk menopang kebutuhan kita keluarga bahkan. Udah keluarga, Mas? Alhamdulillah sudah. Anak Wah, saya penonton kecewa ini. Anak saya 2. Anaknya udah 2? Sudah 2, cewek cowok. Luar biasa ini loh. Masih 34 tahun anaknya udah 2 dan profesinya petani, sahabat tani. Ini yang masih muda-muda tapi masih memandang sebelah mata tentang
tentang pertanian, tentang profesi petani, bisa ini nyimak podcast ini, jangan di skip dulu gitu loh. Nah ini beliau ini kenapa tertarik pertani karena melihat bagaimana potensi yang tanpa batas di Betul. pertanian. Hanya itu yang Kalau saya- boleh tahu dulu pernah kerja 9 tahun di apa? Di dunia apa Mas? Saya di dunia industri juga. Dulu saya di suatu pabrik di Jakarta? Kalideres, Jakarta. Kemudian saya juga pernah dioper ke Vietnam juga. Terus kemudian akhirnya saya balik lagi ke Jakarta dan akhirnya karena suatu hal yang tadi saya sampaikan itu akhirnya Pulang saya kampung. pulang kampung. Berarti di Seperti sana itu. di pabriknya itu udah menjadi orang penting jenengan ya? Ya saya tidak menganggap saya penting. Oh, Saya maksudnya tidak menganggap diri nganti saya penting. diutus ke Vietnam itu dalam rangka kerjaan juga? Iya, karena memang ya dulu kita memperbaiki mesin di sana dilalah. Memang mesin itu hanya ada satu apa ya? Ada satu jenis itu dan Teknis ini jenengan? iya betul seperti itu. Dan di sana waktu itu di cabang di Vietnam belum ada yang bisa memperbaiki, akhirnya kita yang ke sana. Seperti itu aja. Wah ini teknisi mesin juga. Nggak, ya Sekolahnya Ben apa SMK atau apa? ya Mas? SMK. Saya memang SMK di dunia pertanian permesinan, itu ya, Permesinan, sorry betul. pertanian. Ini permesinan udah ahli, udah jadi karyawan tetap, bahkan hanya beliau itu yang bisa memperbaiki di Vietnam dan beliau diutus ke sana. Kok masih mau-maunya pulang kampung ya, selain berbakti kepada orang tua lah ya. Betul, intinya Beliau itu. kok nggak nerusin di permesinan Mas, buka bengkel atau apa di sini gitu, nggak kepengen? Ya kembali tadi yang dalam pikiran saya itu yang sumber dayanya tidak terbatas ya ini. Yang sangat untuk bisa dikembangkan ya ini Mas, pertanian dan peternakan. Nggak ada yang lain. Nek mesin itu yang jenengan geluti selama 9 tahun itu, kalau di desa di wilayah sini kira-kira prospeknya nggak sebagus ini gitu Nggak maksudnya? sebagus ini. Ya kita menyesuaikan saja lah. Ya, memang ya nggak ada hal lain sih kalau yang dalam pikiran saya waktu itu tuh nggak ada hal lain selain pertanian dan peternakan yang memang sumber daya ya Mas. Sumber dayanya itu sangat tidak terbatas. Melihat lahan-lahan di sini juga sangat luas. Di hutan juga masih sangat banyak. Itu ibaratnya kalau memang mau Mau bertani ngurusin sedikit itu udah bisa menjadi sumber penghasilan insya Allah ya? sudah. Asal Dan itu memang- mulai tahun berapa jenengan terjun ke saya terjun sini, Mas? di ini tahun 2018 akhir itu saya pulang dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di kampung dan mulai mengembangkan beberapa komoditi yang ada di sini. 18 berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun. Hampir 6 tahun. 6 tahun saya di kampung. Berarti tidak butuh waktu lama sebenarnya untuk belajar pertanian, dan beliau ini yang saya salut. Ini kita lagi di hamparan kacang tanah sahabat tani ya. Beliau langsung nyoba dalam waktu 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini belajarnya macam-macam. Komoditas apa aja yang udah pernah ditanam, Mas? Yang sudah pernah saya tanam intinya untuk yang pangan Padi. jagung dan padi. Padi jelas sudah pernah. Sudah pernah. Kemudian yang untuk hortikultura ya seperti kacang tanah, terus sayur mayur. Sayurannya apa aja? yang Sayur pernah mayur dulu saya sering menanam pare, kacang panjang, ada terong, kemudian buncis, sayur mayur yang lain lah. Kangkung itu. juga banyak. Cuma melihat potensi yang ada di sini dengan kesibukan ya saya sampaikan bahwa di desa itu harus bisa ngepasi taktuk. Kalau saya bilang taktuk itu pola yang di kita itu seperti apa sih? Mungkin yang pola yang saya lakukan oleh saya itu tidak bisa dilakukan dengan orang lain karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Contoh, saya beternak juga, kemudian saya bertani, kemudian ngingu kewan juga. ya saya juga ada ternak juga. Sampai saat ini Masih ada. apa, kambing apa, Pak? Iya, kambing dan domba. Untuk sampai Wow. saat ini ada sekitar 12 ekor. Luar biasa sahabat. Ya memang harus mengatur waktunya itu benar-benar ekstra. Akhirnya kan saya berpikirnya wah gimana ini caranya supaya semuanya itu tercover. Yang tadi sayur mayur, karena memang sayur mayur meskipun dari segi keuntungan itu lumayan, cuma dari segi perawatan itu kan super ekstra, Mas. Harus setiap hari dikontrol. Harus setiap hari disemprot, dirawat, terus pemasaran juga harus cepat, pemanenannya juga harus cepat. Akhirnya saya nyari alternatif yang lain yang cocok dengan kondisi Lahan. saya Sama dan kondisi juga kesibukan. lahan. Betul. Makanya nggak tentu orang yang melihat saya juga bisa karena memang ya itu kondisinya tadi, Tiap Mas. kondisi sahabat tani, tiap orang itu kondisinya Betul, beda ya. betul. Coba cari
taktuknya. Taktuk Betul, ini bahasa taktuk, Jawa ya. Taktuk itu benar. Apa klopnya itu di mana? Ya, betul. Dan beliau itu menemukan seiring waktu sampai hampir 6 tahun ini menemukan ternyata yang tuk buat dia itu, Betul. buat beliau itu adalah ini. Ya, betul. Awalnya dulu nanam sayuran ya, nanam sayuran ternyata berarti hampir semua komoditi ini udah dicoba ya. Ya, betul. Sampai ketemu tuknya saat ini betul. paling bagus, paling cocok buat jenengan apa ini Mas? Kacang tanah, Kacang tanah, jagung. jagung. Itu yang paling paling pas karena apa? Kacang tanah itu kan dari limbah. Ininya kan sangat Limbah cocok untuk ya untuk ini. ternak. Betul, dari Daunnya, sisa daunnya itu rendeng bahasa kan Jawanya. rendengnya itu kan bisa buat untuk ternak juga. Karena punya domba, punya kambing, Betul. bisa dikasih makan Betul. daun kacang tanahnya. Ya, betul. Dan juga jagung pun sama. Daunnya. Daunnya itu bisa. Lah kenapa jagung? Saya pun jagungnya itu bukan jagung yang pipilan atau hibrida lah kalau sekarang. Jagung pakan ternak Ya biasa betul, itu. bukan yang itu. bukan. Bukan. Kalau saya nanamnya kalau nggak jagung manis, ya jagung ungu itu Mas. Oh. Karena satu, itu umurnya lebih cepat. Kalau umurnya lebih cepat, saya panennya lebih cepat. Terus Daunnya yang masih seger. nah, betul itu. Buat pakan ternak mau enak, ternaknya juga sehat-sehat. Betul, seperti itu Mas. Makanya ya itu tadi saya bilang taktuknya pasnya di situ. Taktuknya pasnya di situ. Betul. Saya pernah dengar katanya jagung ungu terkenal di Sempor itu jagung ungu ini dari teman penyuluh juga sering masarin jagung ungu, ternyata punya jenengan. Iya betul. Kita mulai budidaya itu dari tahun 2019 itu kita sudah mulai. Berarti awal-awal terjun langsung mulai coba tanam jagung ungu. 1 tahun saya di kampung, kemudian saya aktif di sini ada kelompok, akhirnya saya masuk dan mulai aktif. Saya mulai mengembangkan jagung ungu itu. Nggak cuma saya sih, ada beberapa orang yang memang mulai ikut mengembangkan di jagung ungu. Sampai dengar-dengar ini pasar dari supplier dari kecamatan-kecamatan tetangga masarinya lewat jenengan gitu ya? Iya betul, salah satunya dari Klirong, kemudian dari tetangga-tetangga juga ada, dari desa tetangga itu seperti Titip ada. Hasilnya kan jenengan yang menjualkan. Betul. Udah punya pasar sendiri nggih. Artinya memang kalau mau fokus, mau cari taktuknya dan ketemu itu pasti ketemu ya? Pasti ketemu Mas. Dan asal mau nyari itu loh. Kalau nggak mau nyari ya nggak ketemu. Itu bukan berarti tidak ada halangan itu Mas. Semuanya itu butuh proses banget ya. Ya banyak barang takut nggak habis juga pusing. Kurang barang apalagi pusingnya. Banyak permintaan, ternyata nggak punya produksi. Betul. Banyak barang nggak ada yang minta. Tapi selama ini terjaga. Alhamdulillah. Ya? Harganya juga stabil dan menguntungkan. Iya betul. Untuk sampai saat ini harganya masih sangat stabil karena memang masih jarang sekali sih Mas. Yang spesialis ungu gitu betul. Ya. Ya kayaknya di Kebumen satu-satunya jenengan loh. Yang ungu. Saya pernah tugas di Ambal sana di Kidul Wetan juga nggak ada petani yang spesialis nanam jagung ungu gitu Mas. Ya memang masih jarang banget. Kalau saya bilang jarang ya memang sangat jarang sekali sih Mas orang. Makanya dari Klirong sampai ke sini ya. Betul. Masarin lewat jenengan. Betul. Saya dari Klirong. Termasuk kalau yang mau beli silahkan ke beliau ya, jagung ungu. Yang belum pernah nyicipin jagung yang warnanya ungu itu katanya antioksidannya tinggi ya Mas. Betul. Itu untuk kesehatan antioksidan itu bisa melerai racun ya yang ada di tubuh dan virus-virus itu termasuk untuk meningkatkan imunitas juga. Ini sebagai pemadam kelaparan juga enak itu ya. Jelas itu nomor satu. Enak pemadam kelaparan. Jagung ungu ternyata Mas Taufik sahabat tani yang budidaya di sini. Tapi hari ini kita lagi ada di lahan yang sekarang ada di lahan kacang tanah. Betul. Nanti kita cerita komoditas susah payahnya tadi. Tadi sampai ketemu klopnya ya Mas Taufik, ketemu taktuknya. Ternyata beliau karena punya usaha ternak juga. Kambingnya berapa? 12 domba? Ya, untuk yang saat ini 12 ekor Mas. 12 ekor domba karena harus dikasih makan juga. Beliau taktuknya ketemu ini. Jadi kacang tanah, limbahnya buat kambing, jagung ungu karena dipanen dalam waktu yang masih muda, daunnya masih seger juga bisa buat banget untuk jagung, kambing. untuk makan kambing juga. Jagungnya buat nggak kambing kan ya? Jagungnya buat manusia karena harganya lebih tinggi gitu. Lumayan. Nah ini kendalanya dua komoditas apa itu Mas? Kalau mudahnya, enaknya itu kan bisa dipakai semua limbahnya. Ya. Kalau susahnya apa? Ya itu kalau budidaya jagung ungu itu lebih rentan terhadap penyakit Mas. Oh daripada jagung biasa? Iya. Oh gitu. Karena di sini tuh saya sempat nanam juga jagung ungu.
sebelahnya jagung manis, sebelahnya ada hibrida. Itu Nyoba yang gitu. dimakan habis itu jagung ungunya Sama hamanya. sama hama. Jagung manisnya lumayan teratasi. Paling aman jagung yang biasa. Iya, betul. Jadi kalau masih ada jagung ungu pasti nyerangnya ke jagung ungu. Jadi Lebih enak sih mungkin betul, ya. makanya perawatannya lebih ekstrim. Makanya saya mikir, oh ternyata barang ini jarang atau susah dibudidaya, makanya harganya mungkin tetap stabil karena jarang banget sih, Mas. Oh, masih jarang banget. Tapi ada tipnya untuk ngatasin serangan hama yang luar biasa itu enggak? Ada. Salah satunya ya kalau kita memang belum ada hama, kita bisa menggunakan perlindungan itu. Biasa yang kalau kita pakai itu Bevarian itu, Mas, yang Bevaria bassiana. ya Bassiana. Agensi Hayati itu Betul, ya. yang jamur di apa? Iya ya, jamur Ditangkepin terus nanti ditangkepin. disemprot. Betul, Untuk seperti melerai hama-hama yang nanti nempel ke badannya Iya, betul. hama. Terus itu Berarti jadi organik terinfeksi, betul. Ya, kalau untuk awal-awal organik. Kalau memang sudah ekstrim, kadang di luar nalar, Mas, hari ini disemprot, besok masih ada lagi ya. Baru kepaksanya pakai Terpaksa kimia. kita pakai kimia Insect. juga, betul. Artinya awal-awal dilindungi dengan agen-agen Betul. hayati itu ya. Betul. Dan selama ini aman lah ya dengan Untuk- Bevaria bassiana itu. Mulai ya kalau beberapa kali aman, tapi setelah mungkin musimnya musim hama ya tetap kita Tetap pakai insektisida, kadang. Mas. Meskipun itu sangat terbatas, soalnya itu panennya cepat, jadi kita nggak berani terlalu banyak juga sih. Betul. Ini berarti kendalanya hanya itu. Kalau pupuk segala macam sama untuk di jagung. Pupuk ya? sama, Mas, jagung dengan jagung-jagung yang lain itu Dengan sama. jagung yang lain. Nah, ini sebelum masuk ke kacang tanah, di sana ternyata ada cabai juga, sahabat tani. Beliau udah main cabai juga, udah berapa kali tanam, Mas? Saya sudah 3 kali tanam. Ini sebelumnya ini cabai nih, Mas. Oh, ini juga cabai sebelumnya. Iya, sebelumnya ini cabai, tapi karena ya katanya kalau habis cabai kemudian Musim. satu jenis terus-terusan kan nggak bagus. Makanya kita ganti akar Rotasi. dulu dah. Kita ganti akar dulu. Udah paham bener ini bagaimana merotasi tanaman ya. Betul. Kalau kita Merotasi ganti akar, komoditas. Ganti akar dulu, cabainya dipindah ke sebelah sana. sebelah sana. Yang sebelumnya itu adalah yang sebelumnya sawah itu apa jagung? pepaya, Mas. Oh, sebelumnya pepaya. Betul. Pepaya juga udah pernah nanam. Pernah, Mas, ini juga pernah ditanami pepaya. California. Kalina. Iya, California Iya, Indonesia. California Indonesia, betul. Kalina Men ada ini. Kalina California Indonesia Kebumen. Kalina Men, ya, betul. Pernah menghasilkan juga pepaya. Ya, alhamdulillah. Untuk tambal sulam ibaratnya untuk pergantian siklus tanam, termasuk komoditas yang super menggiurkan juga itu. Dan pernah menikmati hasilnya dari pepaya juga ya. Ya memang menggiurkan juga sih, Mas. Kalau ya masing-masing tanaman punya spesial lah. Punya spesialisasi. Jagung ungu harganya lumayan stabil, perawatannya perawatannya agak susah tapi panennya cepat. Harganya juga lebih Stabil, bagus. lebih bagus. Terus pepaya potensi hasilnya banyak banget, bahkan satu pohon bisa sampai 50-70 kilo, tapi kan jangkauannya agak lama sampai 8 bulan baru panen. Iya. Semua ada kelebihannya Kelebihan dan masing-masing. kelemahannya. Salah satunya ya kayak kacang tanah ini pun punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang cabai sebelumnya ini cabai. Cabai nih, petani cabai itu banyak yang nanya, Mas. Jenengan kan udah tanam 3 kali. Pengalaman yang untuk mengatasi hama penyakit kan cabai cenderung lebih banyak ya daripada komoditas lain itu. Itu ekstrim itu kalau cabai memang ibaratnya kayak nanam apa sih, kayak ngerawat bayi, Mas. Merawat makanannya hama itu. Jadi ya kalau tanaman itu nggak sehat itu pasti dimakan hama itu pasti. Jadi yang paling sering itu bagus-bagusnya daunnya lebar-lebar itu langsung keriting. Betul. Nah itu nanggulannya apa, Mas? Itu banyak yang nanya. Jangan sampai berlebihan apa namanya? Jangan sampai kelemon lah, apa ini kalau kelemon. Oh, jangan sampai terlalu gemuk badannya, betul. daunnya terlalu seger kayak gitu, jangan sampai malah. Karena itu terlalu rawan terhadap penyakit. Nah, ya imunitasnya rendah lah, seperti itu. Rata-rata kalau biasanya itu obesitas yang sedang-sedang saja, jadi yang seimbang, daunnya pas, tidak terlalu hijau, kemudian cabang buah jadi, biasanya seperti itu. Malah aman kayak gitu ya. Saya tidak terlalu fokus ke tanamannya, justru saya lebih ke pengolahan lahannya, Mas. Oh, rahasianya diolah lahan? Iya, jadi lahannya itu ibaratnya dimaksimalkan agen-agen hayati baik yang
ada di lahan tersebut. Makanya sebelum tanam pun kita kocornya ya pakai agen-agen hayati kayak Lactobacillus, terus ada Rhizobium, kemudian sempat dibelajari juga sama BPP tentang apa ya itu Nitrobacter, Trichoderma, itu semuanya itu digabungin jadi satu buat ngocor sebelum tanam malah. Seperti asam humat juga kita kasihkan di lahan tersebut. Di bedengannya. Betul. Karena utamanya itu sih Mas, insya Allah perakaran. Betul. Karena perakarannya udah bagus lah kondisi tanahnya. Insya Allah tanamannya sehat. Ya ada penyakit pasti bisa diatasi lah, tidak terlalu ekstrim juga. Karena sumbernya mungkin juga dari tanah yang tidak seimbang ya. Betul. Saya butuh waktu, ini sebelum saya pulang kan bapak saya juga petani tulen ya. Itu pupuknya kimianya terlalu banyak, makanya saya butuh sampai 4 tahun untuk memperbaiki tanah itu Mas. Alhamdulillah tanah yang ditanami cabai itu sekarang sudah mulai pulih kembali. Butuh 4 tahun Mas. Butuh 4 tahun untuk mengembalikan kondisi tanah yang selama ini yang diberikan hanya pupuk kimia. Pupuk kimia sintetis terus ya. Iya, karena dikasih pupuk aja itu udah nggak mau mekar itu. Walaupun dikasih pupuk kimia banyak nggak mau mekar, karena tanahnya nggak sehat. Ya nggak, udah terlalu over kimia lah intinya. Oh, nih sahabat tani, rahasianya tuh cabai tuh. Cabai ternyata rahasianya bukan berarti gemuk, bukan bagus, kemudian akan sehat. Justru yang terlalu bagus vegetatifnya saat pertumbuhan awal itu malah rawan terserang penyakit. Sangat rawan. Apalagi kalau ben bagus itu kan mudah sebenarnya ya Mas. Iya, dikasih urea aja langsung brul gitu ya. Ada orang yang demen buat, wah itu daunnya 1 piring. 1 piring. Iya, biasanya lebarnya segini nih, tapi kan itu malah saya enggak suka tuh kalau seperti itu. Kalau jenengan malah nggak suka. Artinya tidak seimbang sebenarnya. Tidak seimbang benar. Jadi terlalu banyak nitrogennya mungkin ya. Terlalu banyak. Unsur lainnya nggak ada. Apalagi beliau udah sampai tahu bagaimana ngasih agen-agen hayati di tanahnya. Betul. Ada bakteri Rhizobium, malah justru ada itu yang paling penting ya Mas. Yang paling penting itu. Jadi kita menjaga mikroorganisme di tanah itu menjadi supaya lebih banyak, lebih lengkap. Intinya seperti semakin banyak makhluk hidup di tanah yang menguntungkan untuk tanaman itu semakin baik. Semakin baik. Karena kadang ada makhluk hidup yang tidak menguntungkan, itu akan keserang sama yang makhluk hidup yang baik-baik itu ya. Betul, ya? Betul Karena banget itu. Ya konsep orang itu konsep isi gelas lah ya. Kalau isi gelas itu isi gelasnya sesuatu yang buruk ya pasti yang buruk yang terdapat ya. Betul. Sebelum dimasukin tanah hai panjenengan semua dengan bakteri yang buruk, masukinlah dengan bakteri, jamur, mikroorganisme apapun yang baik gitu ya. Baik, betul. Prinsipnya gitu. Oke, ini ilmunya luar biasa ini, ternyata petani milenial ini ngalahin penyuluhnya ini sahabat tani. Nggak ada. Belajarnya neng di Mas, jenengan Mas. Kok tahu sampai komposisi tanah harus bagaimana gitu, dulu belajarnya di mana? Ya, kalau masalah belajar sekarang sudah banyak banget sih Mas, di media sosial juga ada, ditambah lagi memang dari ya masing-masing kecamatan kan ada penyuluh pertanian juga itu kan. Oh, dari penyuluhnya ya? Betul. Berarti penyuluhnya bekerja ya di sini ya? Mana penyuluhnya? Oh, ternyata jadi penyuluh ini disebut-sebut ini Ibu penyuluh. Ya memang nyatanya seperti itu. Kita banyak diajari tentang biosaka, tentang diajarin semua. Lain itu ada. Termasuk agen-agen hayati itu berarti ada praktek dari BPP ya? Ada. Ya sahabat tani, kalau mau tahu banyak tentang ilmu pertanian bisa menghubungi penyuluhnya, karena setiap desa pasti ada penyuluhnya ya. Pasti ada dan beliau insya Allah penyuluh-penyuluh itu siap terbuka untuk mengajari apapun tentang pertanian. Iya, betul. Nah ini masuk ke tadi cabai udah, jagung udah, ini ada rahasia penting di kacang tanah sahabat tani. Beliau itu menemukan bagaimana cara mandiri benar sebagai petani kacang tanah sampai benihnya pun nggak harus beli dan bisa menghasilkan yang bagus. Nah ini ceritanya nanam kacang tanah itu tadi selain takluk untuk pakan ternak itu karena apa Mas, dengan di kacang tanah selalu ada ini? Kacang tanah itu satu, karena melihat kondisi geografis di tempat saya itu kan tak ada hujan Mas. Ini tak ada hujan ini, bukan irigasi teknis ini ya? Sama sekali bukan. Kita nanam padi itu paling satu kali. Yang keduanya ditanami padi itu paling misalkan yang sebelumnya dapat 1 ton, paling yang kedua itu udah maksimal banget itu 5 kintal Mas. Nggak ada separuhnya? Nggak ada. Kalau di tanah ini? Iya betul. Oh gitu. Makanya kita cari alternatif tanaman yang benar-benar bisa berkembang di musim pancaroba itu. Nah, MT2 kan saya bilang musim pancaroba lah, karena memang serba ngewe-we ya. Betul. Mau ada air, ada air tapi nanti akhirnya kurang air itu loh. Makanya yang bisa sesuai di situ ya
Salah satunya tadi jagung, yang kedua ya kacang tanah ini. Kacang tanah bisa kena air nggak apa-apa. enggak, ya kena air, yang penting drainasenya bagus. Makanya ini ada saluran-saluran nih ya, drainase ada drainasenya bagus, enggak masalah Mas. Malah justru ya bagus. memang seperti Butuh ini, air. betul, malah bagus seperti ini. Tapi kalau ke apa menangi ketiga, maksudnya kalau kemarau dan tanahnya kering pun hidup, apa harus disiram? Siram enggak terlalu harus berkali-kali. Cukup 3 kali siram sudah cukup. Nggak sampai seperti dia panen. padi yang Betul. harus terendam airnya gitu Nggak ya. harus. Itu. Terus yang paling asik lagi atau yang paling menggiurkan itu satu lagi. Bibit bisa semakin bagus. Maksudnya gimana itu? Jadi kalau kita nanam kacang tanah itu kita bisa bikin bibit yang lebih bagus daripada bibit yang tadi kita tanam. Bikin. betul. Jenengan yang bikin? Kita bikin sendiri, semua orang bisa lah. Enggak beli, maksudnya enggak Ya, beli, enggak kan beli. ada bakul bibit kan. Ya, kalau belum ada bibit yang bagus kalau di sana. Oh, artinya ini berarti ini turun-turunan dari benih yang panjenengan hasilkan Betul. sendiri. Iya, jadi Dan bisa menghasilkan benih yang generasi selanjutnya lebih bagus dari yang lebih ini. bagus lagi. Dan itu ya karena saya udah mencoba, kebetulan ya nggak sengaja sih Mas, karena memang sebelumnya itu pas panen kita beli bibit dari pasar biasa Ya, nih. pertama ya. Jelek banget kan. Kita tanam aja udah. Kemudian kita panen ya lumayan nih, ada yang isi 3, ada yang isi 2. Campur-campur hasilnya Campur-campur ya. kan. Akhirnya kita Dipilih. coba nih, pilih cari satu kita pilih yang benar-benar satu tua, kemudian bentuknya bagus. Kalau mau isi 3 ya pilih yang isi 3 Tiga semua. Kalau udah terkumpul itu yang buat kita bikin bibit Mas. Kita jemur kering, kemudian kalau udah kering kira-kira lahan udah jadi, kita tanam lagi itu yang isi 3 Yang maksimal itu, pilihan-pilihan itu. Dan hasilnya ya sesuai dengan benihnya itu. Ketika kita cabut ya pasti rata-rata 3 Mas. Walaupun mungkin ada satu Mungkin dua ada yang 1-2 yang kecil ya, tapi kalau secara kasat mata misalkan kita ambil 10 pohon lah, jeder kita angkat itu orang lihat 3 seperti itu. Wah, Kuncinya itu aja, hanya kacang tanah yang bisa setahu dibuat saya sendiri yang gitu bisa ya? dibuat sendiri dan semakin bagus. karena di jagung, di cabai itu Nggak. kan belum bisa buat benih itu ya. Nggak bisa Mas, kayaknya nggak bisa, hanya kacang tanah yang saya tahu. Dan sangat potensial untuk di daerah-daerah seperti kita ini. Kayak kondisi lahan kayak gini ya. Jadi nggak, sebenarnya pertanian itu nggak maksa jenengan harus tanam kacang tanah, harus tanam apa. Nggak harus. Tapi tadi Silakan carilah. kata-kata Mas Taufik pertama, cari taktuknya bahasa Betul. Jawa. Cari Kalau taktuknya. ketemu tuknya, jadi pertanian itu selalu bagaimana melihat spesifik lokasi sahabat tani. Betul sekali. Nggak mungkin saya maksakan tanam kacang tanah di tempatnya panjenengan, atau tanam pisang atau tanam apa di lahannya yang tidak cocok untuk komoditas itu. Iya. Tapi carilah komoditas itu, pasti menemukan sesuatu yang baik di situ ya. Sip. Dan beliau itu menemukan kacang tanah, bahkan bisa menemukan bagaimana membuat benihnya. Ya. Ki nggak apa-apa dibongkar rahasia pembuatan benih Mas. Ya, enggak apa-apa banget Mas. Oh, itu sama sekali bukan rahasia kok. Boleh siapa aja itu boleh. Minta ulangin dikit ya. Katanya cuman dengan memilih, kalau dari pohon, dari pertumbuhan gini bisa udah ditandain ini calon benih apa enggak? Enggak serepot itu ya? Enggak serepot itu. Cuman pas panen aja. Betul. Cukup sesederhana itu aja Mas. Pas panen kan dipritili gitu Betul. ya. Sambil meritili, sambil milih. Sambil nyortir, betul. Kau pasti kelihatan lah yang paling paling bagus. Jadi ini turunan keberapa ini Mas? Ini ya nggak tahu ini udah turunan keberapa, udah Tapi berkali-kali. hasil sana. dari benih sendiri. Hasil dari benih sendiri terus. Nggak pernah beli lagi jenengan benih. Ya enggak perlu Mas. Nggak perlu, malah kadang di luar malah lebih bagus punya jenengan ya. betul. Ya iyalah pasti. Nggak ada yang lain maksudnya. Oh, gitu. Hanya kacang tanah yang bisa seperti itu, makanya saya bilang. Oh, luar biasa. Hanya kacang tanah yakin. Saya pohon apa lagi sih palingnya? Hanya kacang tanah lah udah saya yang yakin mudah. itu. Jadi aslinya kita bisa mandiri Bisa dari benihnya. Mungkin dari ininya juga bermanfaat semua, kacang tanah itu pakai kacang tanah. Ini salah satu solusi nih. Buat teman-teman yang bingung nih mau nanam apa, mau yang nggak pakai beli bibit setiap tanam ya. Ya, betul. Nggak pakai beli benih setiap tanam, pakai kayak gini. Rahasianya tadi dipilihin. Ya, betul. Yang bagus-bagus turunannya langsung. Apalagi kalau udah berapa musim diseleksi otomatis ketemu bener-bener yang Iya, Mas. murni. Misal Betul. dibuat 3 semua atau Bisa 4 banget. semua juga bisa ya. Bisa banget seperti itu.
ketemu rahasia sahabat tani. Luar biasa nih ilmunya Mas Taufik ini. Ini udah zuhur nih kayaknya nggak Ya, kerasa udah berapa menit saya nih ngobrol nih. Tapi emang beda sih ngobrol enak itu nggak kerasa walaupun panas kayak gini nih saya. Ya Ini mudah-mudahan bermanfaat lah. Oke, Mas Imam, ini kapan-kapan karena udah azan ini sahabat tani, kapan-kapan kita ngobrol lagi boleh ya? Ya, berbagi lagi nanti. Siap. Ini oh ya, belum saya kenalkan juga, beliau adalah Ketua KTNA Kecamatan Sempor ya. Yang dituakan Mas, sebenarnya saya nggak cocok. Yang dituakan kan namanya ketua toh. Ternyata Saya beliau belum merasa pantas karena saya masih belum tahu banyak tentang pertanian, malah disuruh udah jadi ketua. banyak itu tadi sharingnya, saya aja nggak tahu kalau milih benih kacang tanah kayak gitu caranya Mas. Beliau juga petani milenialnya Kecamatan Sempor. Ini unggulannya dari BPP ini. Terus terang saya soal ke sini rekomendasi BPP juga Mas Taufik, dari Pak Imam, dari Bu Nana, dari ada di BPP itu ada Mas Purwoko, ada Mas Bambang dan ada Mbak Endang Mareta. Ini saya juga diantar langsung sama beliau-beliau ke sini. Tapi memang benar-benar kualitasnya udah bisa dibaca sendiri, bisa ditonton sendiri tadi obrolannya lumayan. Ini harusnya membagikan ilmunya ke petani-petani milenial yang kesana-sana ini Mas Taufik ini ya. Matur nuwun waktunya Mas Taufik. Siap. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Apa yang kita obrolkan menjadi pelajaran buat teman-teman netizen sahabat tani yang lain. Terakhir Mas Taufik, silahkan sampaikan apa ya unek-unek keluh kesah. Mau ngeritik kami sebagai penyuluh juga boleh ya, apa kekurangannya, atau mau ngasih pesan-pesan untuk sahabat tani yang seusianya Mas Taufik ini, yang milenial, Gen Z, apa untuk closing statementnya Mas Taufik, silakan Mas. Seperti yang tadi di awal bahwa tidak ada sumber daya paling tinggi dan untuk tanpa batas ya pertanian dan peternakan, seperti itu aja. Sumber daya yang tak terbatas untuk dikembangkan di desa itu pertanian dan peternakan, karena sangat-sangat luas sekali. Pertanian itu industri yang sangat besar Mas, seperti itu, bahkan lebih besar daripada industri yang dulu saya pernah bekerja. Oh gitu. Betul. Walaupun tekan luar negeri masih besar ini Mas. Tetap pertanian itu paling besar. Paling besar. Makanya apalagi kalau kita sudah menikmati di situ, ya insya Allah ada nikmat-nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Silakan, jangan malu untuk jadi petani. Petani itu hebat. Saya bangga jadi petani. Itu aja. Mantap, terima kasih Mas Taufik. Pertanian itu adalah sumber daya yang tidak terbatas. Betul. Industri yang lebih besar daripada industri apapun itu pertanian. Karena orang pasti makan ya. Betul. Dan jangan malu jadi petani, harus bangga jadi petani. Seberapapun usia kita semua itu ya, embuh molon milenial, Gen Z, apalagi yang kolonial. Bukan, sorry, senior lah, jangan kolonial ya. Saya yang kolonial. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.